Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? baik. Baik ya, Baik, sehat Bu. ya. Semoga kita semua tetap dan selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anak, sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Cip, semangat belajar ya. Butika absen dulu. Kira-kira yang belum masuk siapa ya? Absen 1 Mas Adit. Hadir, Bu. Oke, Mbak Agnia. Belum nih. Mbak Putik. Hadir, Bu. Oke, Mbak Charlin. Belum, masih izin sama Butika. Mas Daniel. Belum ada. Mbak Elvia. Hadir, Bu. Oke, nah ini Mbak Agnia baru masuk. Mas Javan. Halo Javan. Saya enggak ya ini biasa. Javan sudah ada ini. Halo Javan, Javan dengar suara Butika, Javan. Agnia dengar suara Butika, Agnia. Hadir, Bu. Oke, Mas Javan sudah. Terus Jihan. Oke, terus Mbak Saci. Hadir. Oke, Mas Dastan. Hadir, Bu. Oke, Mbak Gendis. Belum ya. Terus Mas Paundra. Udah pakai kagak apa? Paundra mana? Oke, hadir. Terus Parama. Hadir. Oke, Putri. Belum. Quinsa. Hadir, Bu. Oke, Mas Rayi. Hadir, Bu. Oke, Mbak Safira. Belum ya. Safia. Hadir, Bu. Oke, Tasya. Hadir, Bu. Oke, sip. Jadi ada beberapa yang belum. Oh, ini ada Gendis. Sebentar, coba lagi yuk. Nah, oke anak-anak ya, sebelum kita ke sarapan, kita koreksi dulu makan siangnya. Sudah disiapkan buku tugasnya? Sudah. Oke. Sudah. Bentar. Soal pertama ya. Soal pertama jawabannya berapa anak-anak? 4/6. Oke ya, 1/6 ditambah 3/6 hasilnya 4/6. ya 4/6. Bisakah disederhanakan, Ca? Bisa. Nah, berapa jawabannya? 2/3. Oke, betul. 2/3. Bu, kalau saya jawabnya 4/6 boleh enggak? Boleh. Kalau jawabnya 2/3 boleh enggak? Sangat boleh. Karena ini sudah dalam bentuk pecahan paling sederhana. Yang belum sampai 2/3 ditulis ya. Sama dengan 2/3. Ya, karena disederhanakan. Nah, ini ada yang baru join. Soal kedua. Soal pertama ono sing salah rak, Cah? Enggak ya. Oke. No, nomor 3 ini juga harusnya benar semua ya. 5/12 ditambah 3/12. Berapa hasilnya? 8/12. Oke, 8/12. Yang sudah jawab sampai sini sudah kita benarkan. Bisakah ini disederhanakan? Bisa. Berapa masing-masing? 4. Oke, pintar. Kalau 6. dibagi 4, berarti jawabannya berapa? 2/3. Oke, berarti jawabannya sama dengannya sampai sini ya. Jawabannya 2/3. Ya, ini adalah pecahan paling sederhana. Ya. Sampai sini ono sing salah, Cah? Enggak. Semua ya.
Oke, bagus, sip. Iki masih cepil, Bu. Bulan Sekarang, nah ini soal nomor 6. Ada 2/9 ditambah 5/18. Nah, jika ada soal seperti ini, kamu sebenarnya kalau sudah hafal perkalian, itu langsung bisa nemu penyebut yang sama. Penyebut yang samanya berapa? 18. 18 ya. Tetapi Bu, aku pengen nganggo cara kupu-kupu, boleh apa enggak? Boleh ya. Jadi berbagai macam cara. Kalau cara pakai KPK, ini 9 sama 18 itu KPK-nya 18 ya. Nanti Bu Tika koreksi juga yang pakai kupu-kupu ya. Terus 18 ya, kita pakai Bali. 18 dibagi 9 piro? 2. 2 dikali 2 berapa? 4 ya, ini jawabannya 4. Kalau misalkan susah, 9 biar jadi 18. Oh, kali 2, Bu. Berarti nek penyebut kali 2, pembilang juga wajib kamu kalikan 2 ya. 2. Terus 18 biar jadi 18 kali berapa? 1. 1. Penyebut kali 1, maka pembilang juga wajib kamu kalikan 1 ya. Sebenarnya kalau misalkan ini sudah sama, ra usah buat apa-apa, itu bener ya. Tapi ini untuk membuktikan ya. Ada ini, sudah samakah penyebutnya? Sudah, Sama. berarti tinggal dijumlahkan pembilangnya. Jawabannya 9/18. Bu, 18. bisa disederhanakan enggak ini? 1/2. Ya, betul. Bisa. Masing-masing dibagi 1/2. berapa? 9. Ya, pinter ya. Masing-masing dibagi 9. Jawabannya 1/2. Nah, ini kalau pakai cara KPK. Tika pengen nunjukkan ke kamu kalau pakai cara yang FB. kupu-kupu. Ya, kupu-kupu itu. Sebentar, ini Bu Tika hapus dulu. Hapusnya mana? Nah, ini ya. Kalau pakai cara kupu-kupu, 2/9 ditambah 5/18 ya, seperti kemarin. Ada yang pakai cara kupu-kupu, Cak? Enggak. Enggak. Oke, ya ini. Udah dan enggak. Ya, kalau pakai cara kupu-kupu juga sama, cuma perkaliannya lebih banyak nanti ya, Cak. Yang ini berarti yang atas lu hilang. 2/9 ditambah 5/18. Kalau pakai cara kupu-kupu, berarti tinggal kamu kali-kalikan ya. Tapi nanti jadinya banyak. Ini 9 kali 18, yang sebelah sini berarti 18 dikali 9. Terus dibalik lagi. Jangan lupa yang sebelah sini. 2 kali 18 ditambah 5 kali 9. Sebenarnya caranya banyak ya anak-anak. Terus ini tinggal kamu kalikan. Oh, 2 kali 18 itu 36, Bu. 9 kali 18 itu 8 kali 9, 2 nyimpen 7. 1 kali 9 itu 9, tambah 7 berarti 16. Terus ditambah 5 kali 9, oh itu 45, Bu. Terus ini sama 1, 6, 2. Nah, terus kamu jumlahkan lagi. 6 tambah 5, 1 nyimpen 1. 4 tambah 4, 81. 81/162. Nah ini kalau disederhanakan, nah masing-masing Mbok bagi 81, itu jawabannya juga sama. 1/2. Ya. Jadi jawabannya sama, pecahannya senilai. Ada yang memiliki jawaban lain? Tidak ada. Atau ada yang belum disederhanakan sampai 1/2? Tidak. Kalau ada, misalkan pecahan itu masih senilai, juga bisa ya anak-anak ya. Jadi kamu nggak usah bingung. Sekarang nomor 8. 1/9 ditambah 2/3. Berapa ini penyebutnya? 9. Ya.
kamu boleh milih 9. Boleh nggak Bu kalau penyebutnya itu 18? Boleh enggak? Kira-kira 9 bisa jadi 18 enggak? Bisa. Bisa. 3 bisa jadi 18 enggak? Bisa. Bisa. Nah, jadi kalau Bu Tika milih penyebutnya 18 boleh tidak? Boleh. Boleh ya. Jadi intinya menyamakan penyebut itu harus bisa mengubah penyebut yang lama menjadi penyebut yang baru. Terus jangan lupa, nek penyebutnya dirubah berarti pembilangnya juga jangan lupa dirubah juga. 9 biar jadi 9 itu dikali berapa, Cak? 1. 1. Penyebut kali 1, pembilang juga kali 1. Terus yang ini 3 biar jadi 9 kali berapa? 3. Kali 3. Ojo lali meneh, penyebut kali 3, pembilang juga wajib kamu kalikan 3. Terus dimasukkan ini 1 dari 1 kali 1, terus ini 2 kali 3 itu 6. Jadi jawabannya berapa anak-anak? Berapa ini? 7/9. Oke, betul. 7/9. Bu, aku pengen nganggo cara kupu-kupu. Boleh tidak? Boleh. Ya. 1/9 ditambah 2/3. Ini kalikan ini ikut kalikan ini sama ini. Berarti nanti yang 27 ini, Cak. 9 kali 3, terus yang sini 3 kali 9. Pembilang dengan penyebut jangan lupa dikalikan. 2 kali 9. 1 kali 3 berapa, Cah? Yang ini? 1 kali 3? Berapa ini? Jadinya berapa per berapa yang ini? 3 per 9 kali 3 berapa? 18. 9 kali 3. 27. 27. Ditambah 2 kali 9 berapa? 18. Ya, 18/27. Kalau dijumlahkan hasilnya berapa, anak-anak? 21/27. Oke, pinter. 21/27. Bisa disederhanakan tidak? Bisa enggak? Bisa. Bagi berapa? 3. 3, pinter. 21 bagi 3 berapa? 7. 27 bagi 3 berapa? 9. 9. Nah, jawabannya sama enggak? Sama ya. Jadi banyak cara nih, Cak. Kamu boleh, kalau memang yang paling mudah itu menentukan KPK-nya. Kalau kamu sudah hafal perkalian itu pasti bisa. Intinya mencari penyebutnya biar sama. Jadi penyebut lama bisa diubah ke penyebut baru. Ya, misalkan kamu kurang kerjaan toh, nanti ini buat penyebutnya 54 itu bisa. Ya, tinggal kamu merubah. Kerjaan atau buku. Oke, soal terakhir nih. 6/12 ditambah 11/20. Kamu milih penyebutnya berapa? 60. 60. Ada yang milih 60. penyebut lain? Enggak. Nah, oke, 60 semua. Kalian pakai KPK ya? Langsung cepet ya, ini enak ini. 60, ini 60. 12 biar jadi 60 kali berapa? 5. 5. Penyebut kali 5, pembilang juga dikali 5. 20 biar jadi 60 kali berapa? 3. Kali 3. Penyebut kali 3, pembilang juga dikali 3. Sekarang dihitung. 6 kali 5. 30. 30. 11 kali 3. 33. 33. Hasilnya berapa anak-anak? 63/60. 63. Oke, 63/60. Bisakah diubah ke pecahan campuran? Bisa. Bisa. Berapa hasilnya?
60 Satu. berapa? Oke, 1. Yang ini 3/60. oke, 1 3/60. Bisa disederhanakan tidak yang pecahannya? Bisa. Bagi berapa? Bagi berapa? Bagi 3. Oke, pinter ya. 1 tulis sing gede, ceret. 3 bagi 3 berapa, Cak? 1. 1, pinter. 60 bagi 3 berapa? 20 ya. Jadi 1 3/60 senilai dengan 1/20. Ya, kamu tidak usah bingung. Ini tinggal disederhanakan. Kalau pecahan campuran yang bisa disederhanakan itu pecahannya. Bilangan bulatnya tetap ojo diutek-utek ya. Begini ceritanya. Oke, sampai sini adakah yang benar semua atau semuanya benar semua? Benar, Bu. Benar ya. Ada yang salah semua? Salah. Ya, oke, sekarang kalau benar semua dikasih centang goreng terus dinilai 100. Ya. 100 yang apik tulisannya. 100. Oke. Udah? Nah, kalau begitu Bu Tika beri sarapan ya lewat kuisis ya. Astagfirullah, Bu Tika lali absen. Sebentar, Bu Tika absen dulu anak-anak. Oh. Kamu siapkan dulu. Nah, siapkan diri. Sudah dinilai semuanya? Udah, oke. Udah. Oke deh, Bu Tika beri latihan kuisis. Bu Tika share di grup dan di chat ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, Kuisisku di laptop. nah silakan langsung bergabung. Waktunya mengerjakan nanti 10 menit. Supaya tidak terlalu lama. Sebentar, Cak. Ya, sebentar. Nih Bu Tika buka. Baru 5 anak yang masuk. Sudah masuk. Sudah masuk. Oke, 8 anak. Baru 8. 9. 11. 13. Baru 13 anak. Ya. Sudah siap? Nah, sudah 15. Oke. Sudah. Siap ya? Di Bu Tika mulai 10 menit. Sebentar, Bu Tika timer dulu. 10 menit. Dari sekarang. Nah, hanya 5 soal saja. Dan orat-oratan juga ada. Dan soal matematikanya juga. Sambil dihitung. Ora usah kesusu cah, alun-alun bae.
Sudah, Bu. Benar ya. Ya, Bu. Masih banyak waktunya. Sudah selesai, Bu. Oke, yang sudah sabar. Selesai, Bu. Ya. Ini sementara ada Syafira, Tasya, Putih. Ayo yang lain semangat. Ya. Yes. Ada yang 2 menit lagi, Cah. Ini sudah ya. Sementara ada Syafira, Tasya, Putih, Saci, Rama, Jihan, Safia, Elvia, dan yang lainnya. Dua menit lagi. Ternyata kalian cepat sekali mengerjakannya. Tahunan ya salahnya gimana ya. 1 menit lagi. Puluh detik lagi. Oh, sepertinya sudah hampir semuanya sudah mau selesai. Ya, Bu. Ya, tunggu dulu 10 detik lagi nih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Butika akhiri. Cerep. Nah. Oke, di ketiga ada Jihan, kedua ada Tasya, yang pertama ada Syafira. Oke. Yang lainnya juga banyak yang 100 goyang-goyang ya. Berjalan. Nah, sekarang kita koreksi dan kita bahas bersama. Perhatikan. Kalian salahnya di mana ya? Coba. Nomor 1. Nah, perhatikan. Oh, masih ada yang belum benar ya. Jangan lupakan cara diubah. Kalau penyebutnya diubah, berarti pembilangnya juga jangan lupa diubah. 3 sama 7, berarti penyebutnya berapa, Nana? 21. Ya, 21 ya. Terus
3 biar jadi 21 kalikan berapa? Kalikan 7 ya. Penyebut kali 7, pembilang juga jangan lupa. Jangan lupa kamu kalikan 7. 7 biar jadi 21 kali berapa? 3. 3. Berarti penyebut kali 3, pembilang juga wajib kamu kalikan 3. Ini ya, kalau sudah seperti ini, barulah kamu lanjutkan 1 kali 7, oh 7 Bu. 2 kali 3, 6 ya. 7 tambah 6 berapa berarti? Berapa 7 tambah 6? 13. Ya, 13 per 21. Ya, jawabannya yang ini. Masih ada 2 anak yang menjawab keliru nih, belum dijumlahkan ini ya, belum dikalikan. Langsung Terus yang jumlahkan 10 itu ditambahin semua. Terus lanjut soal selanjutnya. 15 kali 3. Oh, ada yang keliru. Itu 15 kali 3 harusnya 45 ya. 15 dikali 3 pakai bersusun kalau enggak bisa. 5 kali 3 berapa? 15. Berarti 5 nyimpen 1. 1 kali 3 berapa? 3. 3 tambah 1? 4. 4 ya, masih ada yang keliru 1 ini. Terus Butika lanjutkan. Soal berikutnya. Lambang sila kelima. Oh, alhamdulillah ya. Benar semua. Ya, padi dan kapas. Terus letak Indonesia secara astronomis. Nah, ini tertipu ya kalian ya. Banyak yang terkecoh ini ya. Letak Indonesia secara astronomis. Perhatikan, harus teliti Cah. Ya, yang benar itu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi masih ada yang belum benar ya, kurang teliti. Kalian harus teliti lintang-lintangnya, bujur-bujurnya itu tidak boleh terbalik-balik. Nanti kalau terbalik kita tersesat ya, nanti kita sampai negara mana nanti? Tidak di Indonesia. Jangan-jangan bisa sampai di negara Malaysia malahan atau di Filipina nanti. Kesasar, pecah. Terus soal selanjutnya. Nah, soal terakhir ya. Berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Papua Kalau SP Nugini. harusnya sebelah mana, Cak? Selatan. Ya, karena ada kalau bawah itu selatan, kalau atas itu utara, gampangnya gitu ya. Kalau kanan itu timur, kalau kiri itu barat. Kalau di kompas itu loh anak-anak. Jadi kamu sebagai pengingat, oh nih sebelah atas berarti utara, nih bawah di selatan, nih kanan timur, kalau kiri barat ya. Jadi seperti itu. Oke ya, semangat 45. Sekarang sebelum mulai ke pelajaran vertebrata dan avertebrata, Butika tunjukkan sebuah video. Ini kira-kira kamu bisa belajar tentang apa nih maksud dari video ini ya. Tunggu dulu. Iki gambare. Oke anak-anak ya, tunggu dulu ya. Butika buka gesek. Boleh minum dulu sambil minum. Boleh sambil minum dulu, ambil minum sana di sampingmu. Bentar ini. Oke, tunggu dulu. Bentar ya. Ketika share screen. Terus share sound. Oke,
Perhatikan. Muncul? Sudahkah di layar kalian? Sudah muncul, Bu. Ada suaranya? Ada, Bu. Oke. Satu. Nilai apa yang bisa diambil tuh Cah dari video yang Butika tampilkan tadi? Apa kira-kira? Antar sesama harus seperti apa? Harus saling menolong. Ya, harus saling tolong. Itu tadinya dia berpikiran kalau loh kok aku ditinggalkan, tapi ternyata diberi bantuan ya dan diberi makanan yang banyak sama teman-teman penguinnya tadi. Terus kalau dari situ kamu bisa melihat merupakan pengamalan sila keberapa? Tuh. Keberapa? Iya betul, sila ke. Kan hewan, Bu, karena manusia. Apa? Karena bukan manusia. Iya, tapi kan maksudnya itu perilakunya ya, Cah. Bu itu kan hewan. Bukan kemanusiaan ya, tapi maksudnya perilakunya. Oke? Gitu ya, kamu juga. Jadi sesama teman, sesama saudara, itu juga harus saling tolong-menolong. Terus beradab ya, ingat selalu sopan santun juga. Selalu ingat kata apa, Cah? Kalau di rumah atau dimanapun berada? Kemarin Butika bilang, terima kasih, tolong. Terus Permisi. ya maaf dan permisi. Bagus sip. Sip, bagus sekali. Oke, sekarang kita kembali ke pelajaran ya. Kita ke IPA. Silahkan kamu siapkan bupenamu dulu. Kalau yang IPA ini kita akan belajar tentang hewan vertebrata dan invertebrata atau avertebrata. Buka halaman 18. Pena kalian buka halaman 18. Nah, di situ sudah dijelaskan Cah, hewan dibagi jadi dua kelompok besar. Ada kelompok vertebrata dan juga invertebrata. Jadi dibagi berdasarkan adanya tulang belakang. Perhatikan ya, ini sudah muncul di layar kalian anak-anak. Sudah. Apa gambarnya? Harimau. Harimau. Oke ya. Lautan. Ini harimaunya sedang memandangi kalian penuh arti nih ya. Nah,
vertebrata dan invertebrata. Ada nama lain dari invertebrata. Ya, ini. Sebentar. Kita ada di hutan nih ceritanya. Hewan dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar. Yang satu vertebrata, yang satu namanya avertebrata atau invertebrata. Kamu boleh ditambah di buku pena kalian, invertebrata atau avertebrata. Ditulis tuh yang rapi. Invertebrata atau avertebrata. Di buku apa, Bu? Di buku pena kalian. Di buku pena yang halaman 18. Yang tentang alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Jadi kalau suatu ketika Butika tanya avertebrata, kamu nggak usah bingung karena itu sinonimnya dari invertebrata. Ya, sampai sini sudah tahu persamaan dulu. Avertebrata sama dengan invertebrata, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada di pantai yang ada pemandangan kotanya. Ya, Cak. Nah, vertebrata itu artinya hewan yang mempunyai tulang belakang. Ya, jadi kalau Butika tanya vertebrata, berarti hewan-hewan yang mempunyai tulang belakang. Kamu kalau dalam kehidupan sehari-hari itu misalkan menyembelihnya susah ya, tidak gampang. Kalau misalkan semut kan langsung dipites mati ya, itu berarti dia tidak punya tulang belakang. Tapi kalau seperti ikan, ya ini adalah 5 jenis hewan vertebrata. Yang pertama jenis ikan-ikanan, ono ikan hiu, ikan lele, ikan pari, ikan bandeng, pokoknya ikan-ikanan. Kemudian ada burung. Ya, segala jenis burung itu juga termasuk hewan vertebrata. Ada burung dara, burung merak, burung elang dan yang lainnya. Kemudian ada reptil. Reptil itu apa contohnya, Cah? Selain ular. Kadal. Kadal. Oke, terus? Kadal, buaya, kura-kura. Cacing bukan reptil ya, Cah? Kalau ular itu reptil, tapi kalau cacing itu bukan reptil. Kamu gampangnya toh Cah, nih reptil kuwi sisiknya keras. Ya, kalau cacing kan nggak punya sisik tuh. Jadi cacing bukan reptil ya. Yang reptil itu ular. Terus habis itu tadi kura-kura. Terus ada penyu, ada buaya, kadal, iguana. Ya, itu adalah contoh reptil. Apalagi? Cicak. Cicak, ya. Terus, apalagi? Komodo. Ya, betul, komodo ya, juga salah satu contoh reptil. Terus amfibi. Amfibi ini berarti hewan yang bisa hidup di 2 alam, darat dan air. Katak ya. Terus ada mamalia ya, mamal itu mamalia berarti hewan yang menyusui. Kalau yang di air ya berarti ikan paus. Terus kalau di darat banyak ya, yang punya daun telinga itu berarti menyusui. Ada kuda, sapi, kambing, anjing, kucing, ya jenis hewan mamalia. Kamu ingetin nih mamalia itu hewan menyusui. Ciri-cirinya yang gampang punya daun telinga. Bu, emang paus duwe daun telinga? Ada, tapi tidak terlalu terlihat. Ya. Terus kamu tahu ini bird itu juga sejenis unggas. Jadi kalau misalkan ayam, nah kamu tahu ayam toh, Cah? Tahu. Ayam tuh di atasnya itu ada, kalau kamu ngelus-ngelus ayam, itu ada tulangnya enggak? Apa gampang mbok pites langsung mati itu tuh ayam? Tulang. Ada tulangnya ya. Ingat, nih mematikan atau menghilangkan nyawa si binatang itu susah, itu berarti dia tuh punya tulang belakang kan. Tapi kalau gampang mitese, misalkan ada semut lewat mbok pites langsung innalillahi. Terus ada kupu-kupu mbok pites tuh langsung innalillahi juga, itu contoh hewan yang invertebrata atau avertebrata. Ingat-ingat ya, yang mempunyai tulang belakang itu yang jenis ini ya, ada 5 jenis ya. Jenis ikan-ikanan, jenis unggas, reptil, amfibi, mamalia ya. Kura-kura. Kura-kura itu punya tulang belakang karena
cangkangnya kura-kura itu bersatu dengan tubuhnya. Jadi kalau kura-kuranya makin besar, terus cangkangnya juga otomatis makin besar. Bedakan dengan yang namanya bekicot atau siput, ya. Siput, tahu siput? Tahu. Nah, kalau siput itu terpisah, Cah. Makanya kamu kalau kamu pernah mainan yang pong-pongan itu enggak, kalau yang dijual di depan-depan sekolah itu loh. Terus kalau kamu mau apa namanya biar dia keluar terus kamu hah gitu beri udara dari luar. Nah, itu kan pong-pongan itu bukan vertebrata karena dia antara badan dengan cangkangnya terpisah. Ya, Cah. Dia termasuk moluska. Nah, inilah contoh hewan-hewan invertebrata atau avertebrata. Invertebrata atau avertebrata itu tidak punya tulang belakang. Jadi lunak, Cak. Protozoa itu sejenis bakteri-bakteri. Ya, Annelida nih, cacing, luwing. Kamu tahu luwing? Kaki 1000 itu loh. Tahu. Nah, itu termasuk tuh. Terus moluska kayak siput, tadi bekicot, ya, keong dan kawan-kawannya. Terus echinodermata. Pernah lihat ada bintang laut di pinggir pantai sing tersesat? Pernah. Nah, kalau kamu bermain di pinggir pantai lihat ada bintang laut, itu juga contoh dari hewan tanpa tulang belakang. Terus krustasea itu seperti udang, kepiting, ya. Kepiting, Bu, kepiting kan cangkangnya keras, itu tidak bersatu, Cah. Maksudnya dia kalau misalkan itu bukan tulang aslinya, jadi seperti tulang semu atau tulang rawan, mudah dihancurkan, hancur leburkan, ya. Kemudian arachnida. Arachnida itu sejenis laba-laba. Kemarin kamu belajar bahasa Indonesia apa laba-laba yang besar? Namanya apa kemarin laba-laba besar? Depannya T. Ya, betul, tarantula. Sip. Nah, terus segala jenis insekta atau serangga. Ya, mulai dari semut, terus kupu-kupu, belalang, capung lah. Itu adalah contoh hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi kamu nek mites kan gampang, kecuali kamu kalau lebah itu pengen mbok pites nanti kamu dientup ya. Melentung. Jangan ya, jangan ditiru. Tapi jangan asal ada semut mbok pites itu ya, jangan ya. Ini adalah contoh saja. Ya, anak-anak sudah bisa membedakan antara hewan vertebrata dan invertebrata? Bisa, Bu. Oke, coba kalian buka halaman 18. Sudah ya? Ada semut. Ya, semut itu berarti vertebrata apa invertebrata? Invertebrata. Ya, ditulis berarti semut sama dengan I ya atau invertebrata. Alat geraknya apa itu semut? Kaki. Ya, kaki. Ditulis, Duk. Cahayu, cah ganteng-ganteng. Saya Butika ambil pensil dulu. Ya, semut, invertebrata. Alat geraknya kaki. Terus, ikan. Wah, ini bayangkan ini tuh ikan bandeng ya. Ikan berarti termasuk jenis hewan V apa I? V, betul ya. Vertebrata. Ya. Alat geraknya apa kalau ikan? Sirip dan yang belakang itu apa? Ekor. Bagus. Terus yang selanjutnya ini capung. Itu V atau I? I. Pinter ya. Alat geraknya apa capung? Sayap. Oke, sip, bagus. Terus, nah ini kudanil. Nah, kudanil. V apa I? Itu badak bukan? Ini badak apa kudanil ini ya? Badak. Oh, badak ya. Vertebrata apa invertebrata? Ya, vertebrata. Badak termasuk jenis hewan apa, Cah? Apakah mamalia? Apakah unggas? Apakah ikan? Mamalia.
mamalia ya. Badak kan dia punya telinga tuh. Ya. Terus ini ikan paus. Ya. Vertebrata atau invertebrata? Vertebrata. Vertebrata, pinter. Terus terakhir, Oki. Belalang. I apa V? I atau A. Ya, I atau A ya. Invertebrata atau avertebrata itu sama. Terus tadi badak alat geraknya apa, Cah? Kaki ya. Kalau paus? sirip dan ekor. Oke, sirip dan ekor. Kalau kotek-kotek belalang? Kaki. Kaki ada juga yang buat dia kan bisa terbang tuh ya si belalang ya. Ada sayapnya ya, Cah. Kemudian yang nomor 2, nah ini gambar apa, Cah, nomor loro, Cah? Apa? Ular. Ular itu termasuk jenis apa, anak-anak? Vertebrata ya. Dia vertebrata, kelasnya namanya reptil ya. Kenapa? Ciri-cirinya dia memiliki sisik keras ya, Cah. Ditulis itu. Apa ciri utama hewan pada gambar di samping? Memiliki sisik keras. Duduk keras loh ya. Ini kamu malah keras sakti nanti. Memiliki sisik keras. Terus berarti kalau ular itu punya tulang belakang tidak, Cah? Tidak. Punya. Nah, ya, ingat ular bedakan dengan cacing ya, Cah. Kalau cacing itu kan lembut ya, lembut. Maksudnya tuh dia kenyal ya, kenyal, lembut tuh si cacing. Kalau ular kamu pites itu kan susah, dia ada tulang-tulangnya tuh ya. Terus alat geraknya ular apa? Otot perut. Betul, otot perut. Terus lagi tuliskan contoh hewan lain yang memiliki alat gerak seperti gambar hewan itu. Apa, Cah? Yang pakainya otot perut selain ular. Siput. Oke, selain siput? Cacing. Cacing ya. Tapi apakah siput dan cacing itu vertebrata? Tidak. Tidak ya. Beda ya, Cah. Cacing bukan vertebrata alias avertebrata atau invertebrata ya. Oke, sekarang ketiga lanjutkan. Nah, perbedaannya di sini, Cah. Kalau invertebrata atau avertebrata itu dia tidak memiliki tulang belakang dan anatomi tubuhnya itu masih sederhana, tidak sama seperti yang vertebrata. Jadi gampang sekali tadi kalau kayak semut dicrit langsung innalillahi ya. Tapi kalau kamu ngecrit badak ya susah ya, kamu malah dimakan itu ya. Terus alat pencernaannya juga masih sederhana. Tetapi kalau yang vertebrata nih punya tulang belakang, bagian tubuhnya juga sudah umum, ada kepala, leher dan badan, serta alat pencernaannya itu sudah, kalau yang invertebrata sederhana, vertebrata itu sudah rumit ya. Jadi bedanya itu, Cah. Nah, nih Bu Tika tunjukkan rangka-rangkanya. Ikan ya, seperti ini. Jadi kamu kalau membantu orang tuamu membersihkan ikan, terus kamu goreng, setelah kamu goreng kan ada tulangnya tuh ya. Nah, ini seperti ini. Dia termasuk hewan vertebrata. Coba kamu makan cacing tuh, nggak ada tulangnya, Cah, kalau cacing ya, Cah ya. Tapi jangan ditiru ya, jangan makan cacing ya. Terus kamu kurang kerjaan mau makan laba-laba itu juga nggak ada tulangnya ya. Makanya laba-laba itu masuknya avertebrata, ya, Cah. Terus ada rangka mamalia ya. Ini contoh tulangnya kambing. Kemarin yang ikut Idul Adha, terus habis itu ikut membersihkan kambing ini ya, gambarnya seperti ini. Terus ada juga rangka burung. Ini contoh dari tulang merpati. Jadi ada tulang sejatinya. Ya, ini ular nih ya, beda dengan cacing. Kalau cacing nggak ada tulangnya. Alias kalau ada itu semu.
kayak kepiting yang invertebrata, vertebrata. Itu bukan tulang sejati. Tapi kalau reptil seperti halnya ini ular itu jelas ada tulangnya asli. Dan ini yang amfibi, kodok ya Cah atau kata ini seperti itulah. Nah, bisa Cah membedakan antara hewan vertebrata dan avertebrata? Bisa. Mudah apa susah? Mudah. Mudah ya, oke. Silahkan kalian istirahat dulu. Setelah ini kita lanjut ke belajar IPA lagi, tapi tentang tulang-tulang manusia dan juga otot ya. Yang ngantuk minum dulu ya. Terus olahraga sih sebentar. Regangkan otot-ototnya ya supaya semangat 45 lagi. Oke anak-anak, sampai bertemu setelah istirahat. Nanti Bu Tika halu-halu di grup. Masuk kelas. Terima kasih, Cah. Makasih, Bu.